DPD Desa Menggu, Juru Desa Adat Menggu, Juru Desa Adat Ande, dan Juru Desa Adat Janda Kusmo Sambutrao, Ketua Pengelola Desa Wisata Menggu, itu kemudian Direktur Bumdes Tribuna Sejahtera dan juga Ketua TPS 3R dan selamat pagi semuanya. Pagi Semuanya. Pagi. Semangat ya, sudah ada pesannya. Hari ini adalah hari ketiga pelatihan kebersihan lingkungan, sanitasi dan pengelolaan sampah di destinasi wisata tahun 2023. Setelah kemarin pada tanggal 25 Oktober 2023 dan 26 Oktober 2023 kita sudah selenggarakan pelatihannya di Dewan Owan Bali Fontana Hotel Seminyak di Libya. Jadi sekarang adalah waktunya untuk praktek. Jadi kami memilih salah satu TPS 3R yang sudah dimiliki oleh desa wisata. Nah, desa Menggu ini, desa wisata Menggu ini sudah memiliki TPS 3R dan kami juga sudah survei sebelumnya. Mohon bantuan dari Bapak Perbetul juga dan TPS 3R yang bersangkutan juga untuk hari ini memberikan informasi bagaimana langkah-langkah membentuk TPS 3R seperti ini, bagaimana perjalanannya, kemudian nanti juga akan dilanjutkan dengan praktek dari sampah mulai datang seperti apa kita perlakukan sampah-sampah tersebut hingga nantinya bisa menjadi sesuatu yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat setempat ataupun masyarakat di luar dari lokasi TPS 3R tersebut. Jadi ini merupakan contoh bagaimana nanti buat desa wisata lain yang belum memiliki TPS 3R atau mungkin sudah memiliki TPS 3R tetapi belum berjalan maksimal dan bisa mendapatkan hal-hal positif yang mungkin bisa diadaptasi boleh ditiru dan boleh juga ditambahkan kreativitas hingga nanti menjadi TPS 3R yang mungkin lebih baik dari TPS 3R yang ada di Menggu ini. Jadi kita sharing nanti apa kelebihan, apa kekurangan, miring didiskusikan. Baik, karena sudah waktu juga, jadi mohon kepada Bapak Perbetul Desa Menggu untuk memberikan petunjuk-petunjuknya. Swastiastu. Kami hormati artis pariwisata yang dikangkali oleh Ibu Nala, Bapak Ketua BPD dan Indonesia Mendeskripsikan kebutuhan saya sebenarnya Ketua Bumdes juga, Ketua BPS juga, dan kami juga mengajak Ketua Pengelola Desa Wisata sekaligus Pak Agus Abdu Suwarno kan ya. Oke, ya. Dan juga di sini ada Pak Etanel dari Pengelola Desa Wisata. Dan juga dari dia salah satu sebagai peserta fintech untuk pengelolaan desa wisata dan pengelolaan desa. Ya, dan mari kita memperkenalkan diri kan satu dua tahun berbesar ada tidak. Mari kita memperkenalkan diri, ya. Tadi dari video kan ada di yang ikut simsil dengan timur. Ya, tetap kalau kuliah pernah tapi sih kakak. Ampun kan.
dan yang mau saat ini ayah-ayah sekdes yang itu menjadi kepala desa. Ya, yang staf yang ditunjuk menjadi sekdes tahun 2014. Namun 2006 yang 2008. Mohon maaf 98 yang jadi tahun dari 98 sampai 2006 kita menjadi sekdes. Terus dari 2006 sampai sekarang kita menjadi kepala desa. Ya, periode yang malih 1 tahun Banten 2024 bila mana undang-undang yang lama. Kalau undang-undang perubahan turun lagi masih bisa menjabat lagi 3 tahun. Ya, sudah perjalanan untuk hari 3. Nah, mungkin ini mau saniti TPS 3R desa wisata dan pengelolaan di mana-mana potensi untuk penempatan sampah pasti kalau kita pasti ditolak karena gaungnya kalau sampah itu pasti kotor. Maka kami bilang yang bersama Juru Bendesa diperintah sama untuk mewacanakan TPS 3R atau pengelolaan sampah berbasis super. Ada sedang perempat yang menjaga usaha dan perempat komitmen ini harus tetap jalan. Kami kumpulkan juga mereka lagi di Purdalam. Kami di backup oleh Juru Desa, mengajak kawan, mengajak tokoh-tokoh desa, sahabat desa. Kami bersama begini. Terus didampingi oleh Kadis DLK Pak Bukyo. Ya, kami mau lapor. Ya, alasan-alasan beliau siang keberatan itu terkait dengan bau, terkait dengan dampak dan lain sebagainya. Karena pada saat kami sosialisasi, ini sudah ada gundukan sampah di sini. Mengapa ada gundukan sampah? Gundukan sampah mungkin derane eling karena suung ataupun penempatan TPA itu ditutup secara mendadak. Karena pada saat itu kami sudah ada pengelolaan sampah. Kami pengelolaan sampah dari tahun 2005 Pak. Pengelolaannya dari tahun 2005. Tapi belum pengolahan. Pengelolaannya bubut uang. Ya, pada saat ditutupnya suung kita taruh di pantai, pinggir pantai. Kami taruh juga secara sementara. Nah, proses lagi belum dikit pendapat persetujuan proses sebelumnya pembuatan jalan itu ditutup yang olahan itu sampah. Pembuatan jalan ini dimotori oleh Pak Putu Swada. Pak Putu Swada sebagai pengelola desa wisata, beliau mencarikan donatur oleh yang batu putih untuk perataan dan pembuatan jalan ini 125 truk secara swadana dan swakelola dan swadaya tanpa APBDes itu awal. Sampah yang kita taruh di pantai itu kita bawa ke sini karena bakar. Nah, dalam proses pembakaran inilah yang menimbulkan dampak yang banyak yang tidak setuju. Malah hampir setiap hari Pak drone di atas sampah. Ya, pernah kami timpuki drone. Ya, kami ketemu ada yang mengoperasikan, kami ajak konsultasi. Kami minta solusi. Solusinya coba kami beri. Saya akan bayar saudara di mana kajian saudara itu masuk akal. Saya tidak bisa ngomong. Tulis Pak. Tulis tidak bisa komplain ya. Bapak dia ajak pegawai. Tidak ada Pak. Termasuk yayasan-yayasan
yang banyak yayasan yang kita nolak ke sini Pak, dia pengakuin ya, ada yang menggairah dong, yaya kita, komitmen kita, nah kalau dukung rakyat, makanya kita resmikan akan MOU selain global besar dan MOU pengelolaan sampah dan pengolahan segala sesuatunya beliau ini ada di atas BPS 3 ya, sebagai pelindung dan sebagai penanggung jawab. Biaya-biaya yang kita turunkan ke sini semuanya dari APBDes, ditambah bantuan-bantuan, ditambah CSR dari berdesyarat. Sementara yang biaya di desyarat ada cuma, tapi pengakuan dan MOU yang menguatkan kita itu sama-sama bisa. Kalau tanpa kita bersama-sama bersinergi, kemungkinan itu banyak hal-hal yang akan timbul. Besok berdesyarat membackup ane keberatan itu salah. Lapangan masyarakat. Cirinya tidak dipilah, pasti ada hanya satu tempat sampah. Ini penampungan sampah, apakah kampil, apakah sok, apakah rel, pasti satu. Satu besi tempat penampungan blok ya, blok rel di hadapan yang bersangkutan. Pak bus. Yang Bali ngomong kita kena ajak memilah Pak sekali Pak membesuk. Dan catat Pak siapa yang tidak memilah, siapa yang memilah, kita catat, kita umumkan di bayar masing-masing. Itu ketegasan kita untuk memilah. Nah akhirnya pada pemilahan-pemilahan itu kita dapatkan yang terpilah. Tidak bisa saja. Ini tidak ada pemilahan secara masif lagi. Hanya beberapa mungkin ada yang sensitif. Terbatas. Nah, pembiayaan banyak itu dari APBDes yang dapat bantuan baru anggar satu, terus kantor yang hangar di belakang yang baru itu dari APBDes. Kami dudukkan bersama di sini. Kami campur, kami tajuk, kami duduk ini fasilitas terus. Akhirnya hanya satu hari itu kami dapat mengumpulkan dana 50 juta untuk belikan piar. Jadi kami punya piar sekarang sudah 3 mobil truk APBDes 2015 terus yang lunas mobil bekas satu di Relaka ya kita servis menghabiskan dana 60 juta menghabiskan ya sudah itu lumayan besar. Nah sebelumnya untuk pengelolaan di sini kami serahkan sebelumnya kepada Pak Lurah Soekarno untuk mengelola bagaimana kami intinya penekanannya satukan tekad 36 tenaga kerja. Nah, ya. 36 tenaga kerja cukup lumayan itu satu. Makanya dia tidak menang dia dan sebelum dia punya TPS juga hampir setiap hari komplain masalah sampah. Tapi tapi ini, nah baru dia ngajak BPD dia perjuangan BPD yang mau sama di Urban Desa dengan Keroyok dan Bunat. Sekaligus mau ada hal-hal yang perlu diaspirasikan oleh DPD itu yang rapat itu dan yang formal terbuka dan terbuka dan makanya itu secara umum secara medis yang serahkan sebentar kepada Pak Surah dan sebenarnya lihat bagaimana prosesnya di sana. Juga Bu Nala saya yang sampaikan mudah-mudahan ada yang setara. Selamat pagi.
Berikan teman-teman yang Sani Dumun peserta lalu. Berapa ada? Cuma satu? Angkatan 2021, 2021 ya? 2022. Jadi Pak Di Kembang nggak mau naikin tangan ya. Perkenalkan yang Dimadi Nguras Tandro, dipercayakan untuk diam di sini oleh Pak Perbekalnya, yang ceritakan sedikit Dumun yang boleh jadi LPM 12 tahun, 5 tahun anggota, 5 tahun jadi wakil, terus 2 tahun jadi ketua, langsung dilempar ke sini, dimutasi sama bapak. Untuk dikasih yang PR sama bapak, pertama awalnya yang juga belum tahu gimana caranya untuk mengatasi sampah, sampai saya ditantang sama bapak, kalau desa tetap masih seperti ini berarti Anda gagal. Awal-awalnya yang terus terjun sama sopirnya, langsung yang kadang-kadang ini terjun yang mengawasi dulu untuk bikin yang jadwal nanti, yang terus awasin selama kalau tidak salah tuh 3 bulanan yang sama sopirnya, saya dampingi sopir tiap hari. Terus kemudian yang punya gagasan untuk membuat jadwal, dulunya tidak berjadwal dulunya untuk pungut sampahnya, jadinya sekarang mungut, ntar lagi datang keluar sampahnya, jadinya kita seolah-olah tidak bekerja jadinya. Terus saya bikin jadwal wilayah desa itu, saya bagi tiga ini, 1 minggu 2 kali. Terus berjalan, akhirnya untuk sementara itu belum kita memilah, kita cuma jadwal aja dulu, pembagian jadwal. Senin, Kamis, Selasa, Jumat, Rabu, Sabtu, itu yang ajukan ke Bapak jadwalnya. Terus di Musdes di share sama Pak Rian, dipertimbangkan dulu. Akhirnya bisa jalan. Terus setelah ada TPS 3R ini, seperti dibilang sama Pak Kadesnya, kita ke rumah, pertama awalnya kita ke Banjar sosialisasi. Kita ajak 3 jerabat desa sama Pak Perbekal dan Pak PPD. Setiap Banjar kita sosialisasi ke 13 Banjar. Kami di sini 13 Banjar, di luar pengusaha. Kita berjalan ya sampai saat ini, tertib untuk memilah sampahnya. Di sini kita tidak di hangar, kami cuma memberi tenaga 4 orang karena tidak begitu memilah lagi, memilah dikit-dikit. Dan untuk ininya, pemilahannya ini sampah kita lumayan bersih, organiknya, hasil organiknya lumayan bersih ya. Nanti bapak-bapak bisa praktek langsung di sana, atau nanti karyawan yang di hangar yang mempraktekkan, bapak-bapak melihat dan hasil
cacahannya, bagaimana hasil cacahannya, bagaimana proses untuk ininya fermentasinya itu kita memerlukan waktu 1 bulan. 1 bulan kita memerlukan waktu supaya dia menjadi kompos. Hasil gininya nanti Bapak bisa lihat mana yang akan begini, akan yang sudah diayak dan yang belum diayak. Dan Astungkara hasil organik kita di sini banyak yang order. Kita punya pelanggan di Batu Ruti 3, Bedugul 1. Tapi kita bisa melayani cuma 1 bulan sekali karena ininya cuma bisa 1 bulan aja. Dulunya sebenarnya yang bikin cacahan itu kemana kita bawa, berpikir. Terus yang sebenarnya punya rencana di belakang maunya bikin kebun dulu sebelum ada bangunan, itu kita bikin blok-blok itu rencananya kalau tidak ada yang ini. Tapi Astungkara kita kekurangan organik jadinya karena banyak yang nyari. Kita punya 4 lokasi yang perlu orderan organik. Ya dari yang segitu aja untuk ininya, untuk prakteknya nanti kita bersama-sama di gudang. Ya terima kasih dulu. Ada yang kalau mungkin ada yang bertanya bisa. Ya, terima kasih. Suksemon adalah Om Swastiastu. Ibu yang mewakili Pak Kabid, Pak Perwokal, Pak Ketua BPT, Rekati Kita Serakalih, Ketua BUMDes, Kedalan, Pemilat Sarap Sami Senewan yang ditiang. Nah, mawasan indit sampah niki, napis dan kodang wawu menjadi Bapak Perwokal. Nah, pada waktu nikah Jati sejeronin membentuk TPSD 3R niki gejolak memang luar biasa, tantangan memang luar biasa niki. Dijang sejeronin 3 desa adat memberi dukungan penuh terhadap pemerintahan Desa Munggu biar terwujud TPS 3R. Nah pada saat lika, apa yang disampaikan Pak Perwokal itu memang lika-likunya begitu keadaannya. Bahkan kita sebagai pendampingnya orang luar disuruh memindahkan TPS 3R karena dia analisanya TPA waktu dulu. Pasti dia pembuangan, pasti dia bau gitu. Analisanya dia setelah terwujud, nah baru dia ketahuan dengan hasilnya. Nanti ke ide sebuah TPS 3R yang memang agak produk dulu sebuah untuk pembentukan. Setelah dia tahu dengan fungsi daripada TPS 3R, baru dia mensupport, dan tanahnya pun mahal sekarang yang ada di samping karena dia punya jalan. Waktu belum punya jalan, ngototnya dia tidak mau memberikan jalan dan lain sebagainya. Nah, dia Desa Adat Serang 3 mensupport dan bekerja sama dengan pemerintahan Desa Munggu untuk mengatasi sampah yang ada di terutama di tiang ring Prikayangan sejak ada feodalan. Dan kalau feodalan di tiang ring Kerjabujangga, ring Pandai, ring Desa Adat Munggu, pengelolaan daripada TPS 3R siap, dia akan mengangkut sampah dan langsung dibawa ke TPS 3R. Tidak ada sisa sampah lagi yang di Puro. Nah, ke komitmen Titiang Rajang Ring pemerintah Titiang sangat mendukung sebuah sampah, termasuk pemilahan sampah, mengedukasi masyarakat ke rumah-rumah
bagaimana cara memilah 3R-nya itu, residu, recycle, apa lagi satu itu ya, indeks kewetanan pemilahan sampah yang ada di rumah-rumah. Yang bersinergi dengan pemerintahan desa tetap mengedukasi masyarakat itu biar hasil daripada pemilahan itu berguna bagi TPS 3R yang ada di Desa dan Unggul. Cuman itu yang bisa sampaikan. Nah, intinya yang tetap mendukung pembenahan Desa Munggu terkait dengan sampah. Ini ratu dari dasar sami, itu Presiden yang matur di PKD wentan atur yang dengan mengareng asal kayun banget yang lungsur lumur nepang ngapura. Kena kawasan atur upun titiang untuk muncaran para sakit. Om santi om. Walawal yang Terima kasih semuanya. Om Swastiastu. Yang dihormati Bapak Ibu, yang dihormati Hadis Wisata, yang dihormati Desa Munggu, yang dihormati orang selaku pengelola Bapak Giling Munggu, yang dihormati seluruh peserta pelatihan kebersihan lingkungan yang hadir mari yang tidak banyak lagi sampaikan karena apa yang disampaikan itulah adanya proses daripada keberadaan dari TPS 3R yang ada Bapak dan Ibu lihat pada hari ini. Memang kendala-kendala yang kita hadapi sebelum ini terwujud memang luar biasa. Itu yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan apa yang Bapak dan Ibu lihat pada kesempatan hari ini, mudah-mudahan juga bisa memberikan kami di sini masukan-masukan mungkin terkait dengan perlu adanya sudah dalam tentulah banyak hal-hal yang kurang untuk menyempurnakan apa yang diperbuat oleh pemerintah Desa Munggu yang bekerjasama dengan pendesa adat yang sarang ketiga. Mungkin ada hal-hal yang perlu mungkin Bapak dan Ibu bisa sampaikan. Kita sharing atau tukar pengalaman, sudah barang tentu itu memberikan kebutuhan untuk menambah kesempurnaan daripada apa yang dicapai oleh pemerintah Desa Munggu yang bekerjasama dengan desa adat. Kerjasama dengan BUMDes, bukan kami sepenuhnya serahkan ke BUMDes. Kalau kami serahkan sepenuhnya ke BUMDes, bangkrut BUMDes, Pak. Karena BUMDes tidak boleh didanai langsung lagi terhadap pengelolaan itu oleh APBDes. Hanya penyertaan boleh, penyertaan itu uang tidak habis, harus dikelola. Maka dari itu mensiasati administrasi. Contoh yang BUMDes adalah di TPS 3R. Bahkan pengelolaannya penuh oleh TPS 3R karena pengelolaannya di bawah naungan BUMDes. Kan BUMDes 10 pengelola. Nah, tidak ada sampun BUMDes yang pengelola itu yang paling benar, Pak. Ya, tapi bukan tidak benar. Tetap kami ajak BUMDes kita menyiasati karena mempertimbangkan hal yang prinsip seperti itu. Kalau kami serahkan sepenuhnya ke BUMDes, tidak akan bisa mengelola. Yakin dia tidak akan bisa mengelola terhadap pembiayaan yang didapatkan. Kalau itu betul-betul pembiayaan dan pendapatan dari retribusi yang kita dapatkan terhadap pengusaha-pengusaha itu belum cukup, Pak. Rata-rata per bulan mendapatkan rata-rata setiap bulan mendapatkan retribusi 90 juta per bulan. Tapi pembebanan biayanya ratusan, Pak. Ratusan juta. Ya, berarti kan minim terhadap retribusi itu.
Ya kalau ditambah dengan dibagi lagi terhadap kakak gitu, kemungkinan cukup, berarti masyarakatnya harus bayar minimal 50.000 baru kan cukup kan? Ya, 50.000. TPS 3R. Nah, dalam perencanaan pembangunan itu memang sama ya. Sistem apa yang tadi kendalanya awalnya pasti karena dianggap TPA niko banyak dalam di samping-samping masyarakat niko tidak setuju. Nah, telah dijelaskan berkali-kali, akhirnya mengerti. Nah, sekarang sedang dibangun. Kebetulan rencananya dibuka seperti itu, BUMDes-nya akan dikasih ngelola. Ya. Nah, dalam pengelolaan ini yang tertarik, dapat distribusi itu sampai 90 juta. Nah, niko teorinya atau caranya bagaimana untuk mendapatkan retribusi seperti itu. Nah, siapa tahu nanti bisa yang adopsi bahwa di desa Bungka seperti ini agar bisa TPS 3R itu mengelola sampah itu bisa mendapatkan retribusi seperti itu. Ya, terima kasih. Ini pun tujuannya sharing dan kurang puas narasumber. Tujuannya sama, Bandung juga harus bersih, harus kompak. Nah, terkait dengan itu, sekarang dari Pak ini tidak bisa sampah ini dipakai permainan, dipakai coba-coba. Ya, apalagi dengan kerja masyarakat ini akan berkelanjutan, sampah itu tidak akan sampai 2 hari saja. Nanti sampah di Pago yang mungkin itu hanya 3 bulan saja. Oke, kita bawa masih di residu hanya sementara dari kami terpilih berbekal Pak Rak dan calon berbekal pencitraan kayak gitu. Jadi Pak ayo bisa saja. Ya setelah itu, apalagi ke tentang ke Bumdes yang meninggalkan ke Bumdes di Bekasi saya. Ya Bekasi. Ya kalau Bekasi Pertiwi terkait dengan Bumdes kita perlu kajian. Ya kami pun sama Pak. Setelah dikaji rasanya tidak dimungkinkan. Dan patut kan kalau membentuk lembaga kan tidak terutama kita menggiring mereka ke jurang. Yang berkeyakinan kalau kemarin dia serahkan ke Bumdes, simpel jalan. Komplainnya tetap juga ke kepala desa, ke pengelola desa wisata, ke TPS 3R. Jadi kalau komplain itu salah biasa. Nah, retribusi yang kami dapatkan sebesar awal-awalnya Pak, pernah kita gratis waktu sebelum Covid. Berapa tahun yang gratis Pak? Apa kita penduduk itu belum ada pemilahan, belum ada. Biayanya semuanya dari APBDes. Gratis masyarakat. Kenapa? Waktu itu ada pesan dan pesan itu ada surat pesan dan pesan bahwa kami memungut sebelum itu di apa pungli. Kita mencatat surat membahasakan pungli, kita takuti oleh pihak penegak hukum. Akhirnya APBDes si boleh terlebih ketika tahun APBDes. Nah setelah itu berbarengan dengan adanya kerjasama tuntunan dari IPPND, dari pendamping desa, bikinlah kami yang namanya Perdes untuk retribusi sampah. Dan Perdes itu menyesuaikan juga dengan data, menyesuaikan dengan Perbu, dan Perbu yang dilakukan retribusi sampah. Nah setelah itu awal-awalnya dipungut dari staf kami yang langsung ke lapangan awal-awalnya. Kami melakukan. Tidak semua Pak didapat. Rata-rata waktu itu 10 sampai 15 juta per bulan. Itu masuk ke APBDes. Sekarang ini itu
yang serahkan pungutannya atau telapan fungsinya terhadap manajer. Terhadap manajer. Mereka tenaganya mengangkat 3 kolektor sekarang ke lapangan. Kalau awal-awalnya 1 yang menjadi kolektor itu tim yang dihangat tidak lucu di masyarakat tim ya perubahan yang di tempat bis lah enggak masuk ke lapangan. Malahan pada saat dimutasi lagi tempat yang dianggar diluluh lagi dan dengan itu bagian daripada mungkin kenyamanan kurang tahu ya yang tes pada yang bolak balik kan. Nah si pemungut iki pun kita tes tidak serta merta mencari orang tunjuk-tunjuk, apalagi orang yang kita keluar mencari kalau nanti kepada masyarakat di hubungan tes jadi mencari kolektor 2 lagi tes yang awaknya ini menggait di sampah semua itu tes pak maksudnya dihangat itu per tes ya belum ya tes bahwa BPD ini ya. Pertanyaannya hanya 1 ya siap ini kan kotor kalau tutupnya pas ya, tidak orang kan yang ingin mengabdi pak yang ingin bagaimana sih bukan uang kurangnya pak akhirnya tolak uang enggak dari sekian ada penolakan tidak kesempatannya belakang. Nah teknisnya mereka lah yang lapangan dengan sistem ada pakai sistem langsung transfer ke BPD ada yang bayar cash itu ke lapangan langsung ini dipertanggungjawabkan oleh TPS 3R tidak dipertanggungjawabkan oleh BUMDes tidak dipertanggungjawabkan oleh desa. Pertanggungjawabannya itu ditandatangani atau alias diketahui oleh BUMDes, diketahui oleh Permodal, diketahui oleh Jabat Desa. Sepengetahuan itu baru kita share kepada masyarakat. Hasil kegunaannya berapa, kegunaannya apa, termasuk siapa-siapa yang tidak bayar. Kelihatan Pak? Dan itu di-share sampaikan kepada masyarakat, diumumkan di masing-masing daerah. Karena kami punya rapat rutin tumpok namanya di daerah. Tidak pulang itu sampai yang mediakan ada saya rutin yang termasuk apa yang saya sampaikan pungutan pengusaha itu di luar rutin setiap bulan dia bayar itulah kami undang di sesi yang pertama ya saya 5 juta hanya 10 orang dapat 50 juta itu karena kami makanya kenapa kalau dia serahkan ke BUMDes hal-hal yang terkait dengan peraturan itu kita akan bisa siasat karena ini semuanya tidak pas naungan desa semuanya ini berdasarkan musyawarah desa semuanya tahu dan semuanya tahu ini BUMDes semua musyawarah desa yang mesti sempurna ini Pak semuanya tidak sempurna makanya kita terus belajar agar kedepannya itu mana yang salah mana yang benar kita tetap minta solusi. Nah makanya yang menolak ada yayasan kesini yayasan maunya menggadeng bahasanya menggadeng yang dimintai tanah tangan maaf bu malah ya, yayasan itu yang tidak mau Pak dia orang bersama dengan luar negeri yang dimasukkan dalam kotaan mereka kesuksesan kita mereka yang akan menggaungkan tapi feedbacknya yang bersangkutan ini belum ada yang minta dulu feedbacknya apa yang akan dibantu kalau ada kesiapan mereka membantu apa baru dia akan mau melakukan kalau tidak usah jangan tahu artinya kita tetap komitmen untuk memajukan TPS 3R dan persampahan ini komitmen bersama desa. Di pelajarnya pertanyaan kau terkait dengan tapi ini
Bado. Ya, pertanyaannya setelah 3 bulan itu. Oke, lanjut kita nih Kak. Distribusi yang 90 nika pun api teorinya napa pemungutan per orang, per rumah nanti kan maksudnya untuk mendapatkan nika. Nah nika kan kalau TPS TKR nika kan sampahnya dipilah dari rumah tapi karena seandainya ini dipilah dari rumah, nah untuk acara apa nan dipungut dibawa ke mriki ini kan apa ditimang nika api dia bayar niki dapat distribusi 90 nika. Ya, nggih. Semua. Nah, itu perlu penyempurnaan Pak. Yeah. Itu yang belum yang masih dalam proses penyempurnaan, belum penerimaan belum. Yeah. Kita masih pakai rase ini, ya perkiraan. Tapi setiap tahun ya penyempurnaan, peningkatan. Karena ada pila disik, tamunya hanya sederhana, ya kena 300 per bulan. Oh berarti kentan pun Ada, itu atur perdes. ya berarti hitung-hitungan masangga pengusaha itu penghitungannya. Yang kos-kosan, Nggih, Kom. kos-kosan kena 2.000. Oh berarti niko anu nggih. Ada, perdesnya terlampir. Nggih. Nggih. Pengusaha ada ketentuan sesuai besar kecilnya. Volumenya. Hitungan mereka. Ya. Ya, bank LPD kalau itu sampah, instruksi sampahnya Pak. Tapi ini tanggung ya, wajib. Kalau notaris wajib kena instruksi sampah. Ya, Kom bener. oke. Nah, ada nih dagang buah itu, hampir setiap hari itu pikulan besuang sampah dan nah 800 Oh, dagang buah. berarti itu yang kriteria mang kan nggih. Makanya bervariasi. Ya. Masyarakat yang lah warung kita 25.000. Paling sedikit. Masyarakat yang dia masyarakat warung di atas 50.000. Ya. Pengusaha. Iya. Makanya masyarakat yang secara yang kuat tidak kena gratis. Kos-kosan dia punya, ada kos kena di dan masyarakat. Ada kos kena 25. Ya. Ya. Makanya total 90 juta. Ya. Kom berarti kriteria lah mang ya. Ya. Oke, makasih Pak. Untuk menentukan besaran maksudnya. Pasti dimusyawarahkan melalui paklian dan bacakan sharing. Pak, bediknya Pak, bedikan. Pun sepakat. Nih, sepakati. Biasa kegiatannya sebelum masuk Riki berarti mobil makam Riki. Ya, Lah. ini kita Nah, pengambilannya sampah organik khusus ya. di Senin, Selasa, Rabu itu kita masukkan sampah organik. Terus Kamis, Jumat, Sabtu sampah campur. Oh, berarti kan halo. Ini Berarti kan, gampang jadinya ya, untuk kalau hari pemilahannya seperti itu. Tapi kalau ke sini kau memang kan udah organik aja yang masuk. Kan itu jadi berarti cara pengaturan jadwal aja digunakan, tidak memilah dari rumah. memilah Di rumah tetap dia memilah. dari rumah dia mengeluarkan Berarti jalan. pilah di rumah berarti dengan jadwal itu setelah dikeluarkan kalau jadwal ini dia keluarkan Ya, organik, kalau jadwal dia organik. keluarkan. Oh ya. Bagus tuh bagus. Yang seperti ini dicacah nanti di sini kan. Ini pecah pertama, Ya. dipindah di mulase, Hmm. lalu kita ininya 3 kali untuk balik baik ini ya. Dia sudah mau dikirim di hari Minggu ini.
kita pindah ke tempat fermentasi itu disemprot sama mulase. Itu untuk minggu pertama. Terus minggu kedua kita bongkar balik. Nah, itu sudah ada tanggalnya, fermentasinya sudah ada tanggalnya. Terus minggu ketiga, terus balik lagi sekali. Minggu keempat kita slip lagi sekali. Hasilnya seperti ini, Pak. Ini sudah siap dikirim nih. Yang ini sudah siap dikirim. Besok hari Minggu ini kita kirim ke Batu Riti. Yang ini. Terus kalau kita mau yang lebih Butiran. kita Butiran. hasilnya seperti itu. Ini yang kedua. Taruh di sana, mulase, balik, 1 minggu balik, 1 minggunya balik. Terus yang terakhir kita giling. Kita giling ini pemasanannya seperti ini. Kalau yang mau diayak, yang seperti itu jadinya. Untuk ekoenzimnya kita menaruh buah itu 3 bulan sekali, 3 bulan sampai 4 bulan. Hasilnya seperti itu. Nah itu hasilnya. Yang mau mengambil pupuk. Ini dia lakukan. Ini mulasenya kita campur. Ada kadaluarsanya juga. Mulasenya ada kadaluarsanya. Ya kita mau mencet tanggal berapa ini? Ini mencetnya tanggal 14. Paling terakhir itu. Kita campurnya ini. Untuk pengisian mulase kan apa tergantung besarnya sampah perbandingannya apa? Takarannya ya. Takarannya kita pengisian mulase itu kita bongkar, itu pindah ke sana itu kan? Ya. Kita pindahkan, itu kita langsung semprot. Nggak ada takaran. Nah, berarti basah. ininya sudah ada campur takaran. Nggak, Sesuai dengan maksudnya kebutuhan tinggi. maksudnya. Oh, Volumenya. berarti caranya begitu lipat, semprot. Ya. Ya. Terus kalau kayak musim sekarang ini di minggu kedua kita nyiram karena Kering. ininya kering. Kalau musim hujan-hujan kita tidak perlu nyiram. Musim hujan-hujan kan sampahnya basah ya, sampahnya basah gampang. Dan ini kalau pas di fermentasi itu dia masih basah. Kalau musim kering ini sampahnya termasuk kering semua ini. Kita 2 minggu nyiram, 2 minggu nyiram mau slip lagi sekali itu kita siram lagi sekali. Di saat nyelip tuh kering apa setengah basah atau apa? Setengah basah, setengah terlalu basah. Ya. Kalau basah Lengket dia. Ya itu. kita atur di sini ya. Untuk mendapatkan Mulase. Mulasenya Ya. di mana, Pak? Kemarin kita dikasih sama DLK 5 dus. Badus. Nah, untuk berikutnya apa ngodar ke sana terus apa ada tempat untuk Ada mencari belinya? Oh ya. Pak, dan buah nih kok, buah di sentra fermentasi ya. Ini kalau itu ekoenzim itu hasilnya. Wah. Itu bisa kita pakai semprot di sini, pakai padi. Contoh yang masih ada padi di sana itu dipakai ini tuh. Pakai semprot pakai Semprot pakai enzim itu ya. Sebelum jadi ini kan ada sebelum jadi dicampur ini ada. Ini udah jadi nih. apa campurannya? Campuran ini mulase. Campuran mulasenya. M4 Oh gitu. Dicampur Berarti ini ada campurnya itu. Ya, M4. dicampur 2 cairan itu, M4 dan molase. Jadilah dia ini. Ini oh Selama gitu. Ya, bakteri aktif. Ya. Nah itu udah untuk membuat mulase itu udah campurnya M4 dan mulase. Mulase. Itu dah. Setelah di Nama biar gampang, emulase. Ya. M4 Ya. emulase.
setelah itu jadilah ini didiamkan berapa 1 minggu. 1 minggu Untuk bisa dipakai membuat pupuk artinya. Itu tanggal pembuatan apa? Ini Ya. ini sebelum pakainya didiamin 1 minggu baru bisa pakai. Kalau sekarang tanggal berapa? Sekarang 27. Berarti sudah bisa dipakai untuk nyemprot. Jadi kita bikin tanggal pembuatannya aja, tanggal pakainya bebas. Seminggu. Setelah itu baru. Nah, setelah itu kan Setelah seminggu itu setelah bebas sampai habis itu. Artinya Jangka aja kan. expirednya nggak ada. Ini kan udah bisa dipakai ya. Ya udah. Ini hasil dari ada buah Sisa yang ya, kita taruh di sana selama panennya bisa ini 3 bulan sampai 4 bulan. Baru bisa panen. Ini sudah bisa dipakai seperti pakai obat biasa. Namanya katanya 1 liter air itu bisa dipakai kalau nggak salah 100 mili. 100 mili. Satu botol itu berapa liter air biasanya bisa dipakai? Ini perbandingan 100 mili 1 liter. 1 berbanding 10 berarti. 1 banding 10-nya dia. 1 banding 1.500 berarti kalau untuk tanaman bonsai ya bagus ya untuk di bonsai bagus ya. Dicacah bentuknya seperti niki. Ya, Cacahan pertama ya. Setelah itu Nanti kalau ini sudah pindah ke sana, muter balik. enggak maksud setelah cacah itu Setelah cacah, kita taruh di sini disemprot sama mulaso. Nah, disemprot sama mulaso untuk pertama kalinya. Ya, untuk minggu pertama. Minggu kan? pertama. Ya, untuk minggu keduanya dibalik lagi. Dibalik. Ini. Jadi sini Kalau minggu dia kedua. kalau dia terlalu kering kita siram. Siram dikit. Ya. Depan terlalu Kita kering. menurut cuaca nih. Ya. Nah, terus yang minggu ketiga sana dia. Itu Ya, ketiga. sana dia. Yang minggu keempat sini. Minggu keempat. Yang siap dipanen nanti sudah Ini kita cacah lagi sekali. Nah, setelah di minggu keempat kita cacah lagi, Hasilnya jadinya seperti seperti ini. Ya. Hasil seperti Kalau mau hasilnya yang biji butiran perlu diayak. Ya, yang lebih remuk. Hasilnya seperti itu. Oh, ya. Ya. Untuk penyiramannya itu menggunakan molaso ya. Untuk pupuk semprotnya ya. Kalau penyiramnya air biasa. Biasa. Untuk menjaga kelembabannya air biasa. Untuk menjadikan pupuk pakai molaso. Ya, terima kasih.